Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kejadian yang nyata di hidupmu yang membuat kamu merinding dan terharu. Seperti apakah energi yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat, buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan sambal kartunya. Buat Libra, kejadian nyata di hidupmu yang membuat kamu merinding dan terharu. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca. Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke? Kita akan coba lihat. Di kartu pertama ini ada separation. Di sini aku melihat ya, ada seseorang yang sudah meninggalkan kamu, yang sudah mencampakkan kamu, yang sudah menyakiti kamu ya. Dia ternyata merindukan kamu. Dia berada dalam keadaan sedih saat ini. Dia membutuhkan kamu. Ini membuat kamu merinding ya. Kok bisa ya? Seseorang yang sudah meninggalkan aku. Seseorang yang awalnya tidak membutuhkan aku. Dia berpikir, aku tidak membutuhkan kamu. Ya udah, kamu pergi sana gitu loh. Ternyata saat ini dibutuhkan kamu. Ya. Dan membuat kamu terharunya itu, seseorang ini terharunya sedih gitu ya. Dia berada dalam keadaan sakit gitu loh. Sakit, dan dia sangat-sangat butuh kamu. Dia merindukan kamu, dia memikirkan kamu, thinking about you ya. Yang answer of future ya. Dia merasa tidak ada masa depan bersama kamu, tapi ternyata dia membutuhkan kamu di masa depannya dia gitu. Ya, ini dia. Oke. Kenapa sih dia? Kita akan coba lihat. Aku melihat seseorang ini beranggapan, aku yakin hubungan kita akan baik-baik saja. Dia optimis sekali. Padahal dia sudah menyakitin kamu. Belum tentu kamu akan menerima dia ya. Belum tentu. Jadi di sini dia benar-benar kayak akan berlari nih. Walaupun di sini ada ego dia ya. Dia punya ego juga sih ya. Ego cukup besar. Dengan egonya itulah dia meninggalkan kamu, bahkan dengan egonya juga dia akan mengejar kamu. Oke. Nah, mati lampu. Kita hidupkan dulu. Oke. Jadi dia di sini akan mengejar kamu. Karena dengan keadaan dia yang seperti itu, dia tidak bisa ya berpaling dari kamu. Ini ada clock, need time. Butuh waktu, dan dia ingin mencari waktu yang tepat gitu ya untuk bertemu dengan kamu ataupun untuk memperbaiki hubungan ini kembali. Ya. Itu. Jadi dia berharap kamu bisa meluangkan waktu untuk dia, untuk mendengarkan apa yang ingin dia ungkapkan. Nah, dan aku juga melihat di sini ada coffee cup. Coffee cup ini ada meeting and conversation, di mana kamu akan mungkin akan ada pertemuan ya. Ini akan membuat kamu merasa kaget juga, nggak nyangka kok bisa aku ketemu, entah itu dengan dia, seseorang yang sudah meninggalkan kamu, atau seseorang yang benar-benar selama ini kamu harapkan. Ya, selama ini kamu memikirkan seseorang mungkin, atau seseorang itu memikirkan kamu. Tiba-tiba aja di suatu jamuan apa gitu ya, di suatu pertemuan apa atau perayaan apa, kamu bertemu dengan dia di sini. Ternyata pertemuan itu membuat sebuah pemikiran dia ataupun kamu itu sulit lepas dari kamu atau dari dia gitu. Sehingga itu dia seperti, oh ini waktunya untuk aku menentukan
pilihan ke kamu gitu ya. Oke, dan aku juga melihat ya di sini ada juga ini kejadian nyata juga ya. Saat kamu memang benar-benar sudah ditinggalkan dan kamu tidak ingin untuk memberikan kesempatan kedua kepada dia ya. Walaupun dia berlari mengejar kamu, walaupun dia begitu terobsesi sama kamu, tergila-gila sama kamu, kamu tetap dengan pendirian kamu. Karena kamu tahu dia mungkin belum dewasa, kamu tahu dia yang mungkin masih kekanak-kanakan ya, dan kamu ngerasakan kalau dia juga akan melakukan hal yang sama dan lalu minta maaf, melakukan lagi, seperti itu terus perputarannya ya. Sehingga akhirnya kamu, ya udah, aku stop. Mungkin kita lebih baik untuk menjaga jarak atau berteman. Berteman tetap juga ada jaraknya gitu. Nah, dengan begitu ada hikmah yang membuat kamu terharu setelah aku dilepaskan dari kamu atau setelah aku ditinggalkan kamu. Ternyata inilah hikmahnya. Ya, welcome love. Cinta akan datang kepada aku. Meeting the one, open your heart. Kamu akan bertemu dengan seseorang dan kamu akan bisa membuka hati kamu. Ternyata orang ini yang akan bisa membuka hati kamu. Setelah mungkin sekian lama kamu kesepian atau sendiri ya. Sudah sekian lama kamu merasa, oh aku tidak butuh orang gitu. Aku nggak butuh pasangan. Karena terlalu menyakitkan bagi aku. Kalau dia ya masih seperti itu gitu loh. Tapi saat kamu lebih berpikir positif, melakukan hal-hal yang baik ya, kamu sudah mengikhlaskan, memaafkan, di situ cinta itu akan datang. Cinta itu akan segera datang kepada kamu. Oke? Ini seolah dia itu terlihat perfect di mata kamu, atau dia melihat kamu itu perfect banget. Tidak ada cacat sedikit pun, maksudnya cacatnya itu apa ya? Kayak ya mungkin sikap atau apa ya, sifat atau karakter. Jadi dia melihat kamu itu adalah orang yang perfect. Walaupun dia tahu nih kekurangannya kamu. Itu membuat kamu terharu ya. Kok bisa ya ada orang setulus ini gitu. Pasti ada. Apalagi kita juga tulus orangnya. Apalagi kalau kita itu orang yang baik. Maka kita juga akan menemukan yang baik juga. Maka kita juga akan menemukan yang sesuai dengan kita harapkan. Cerminan kita juga begitu ya. Ada love call. Cinta itu seakan-akan terpanggil ya. Bukan kamu sih yang memanggil atau mencari, tapi cinta itu datang sendiri. Someone expresses love. Dia akan menunjukkan ya cintanya kepada kamu. Ya, kalau kamunya LDR-an selama ini, dia akan menghubungi kamu, akan menelpon kamu ya. Karena dia takut kalau aku lama-lama menyimpan rasa ini, nanti kamu akan diambil orang. Itu yang ditakutkan dia. Makanya dia seperti ya, waktunya nih untuk aku ungkapkan kepada kamu rasa cinta yang aku miliki ya, sehingga orang-orang nantinya ya tidak berkesempatan untuk mendekati dia atau kamu gitu. Oke, nah ini jadi kalau kamu tahu ya terkadang cinta itu datang dengan sendirinya saat kita sudah mengikhlaskan apa yang terjadi pada hidup kita, apapun itu. Namanya hidup pasti sering dilanda kesedihan, dilanda kesepian ya. Kita akan coba lihat apalagi yang akan terbaca di sini ya. Jauh darimu begitu sangat menyakitkan. Mungkin saja ya ini tentang seseorang yang sudah meninggalkan kamu. Dia berpikir jauh dari kamu ternyata begitu menyakitkan gitu ya. Tidak ada hal-hal yang baik yang aku alami. Semua pada berantakan gitu. Termasuk orang-orang yang dekat dengan aku. Mereka tidak ada yang tulus. Nah, disitulah barulah dia sadar kalau kamu yang tulus ya. Ya, udah terlanjur. Nasi sudah jadi bubur gitu loh. Kesempatan kedua yang mungkin tidak akan diberikan lagi. Cukup sampai di sini hubungan kita. Suatu saat nanti aku berharap kita bersama kembali merajut kasih. Ini yang diinginkan orang itu. Seseorang yang sudah meninggalkan kamu. Seseorang yang sudah menghancurkan hidup kamu ya. Dia pengen kembali ke kamu. Dia pengen menjalin hubungan lagi bersama kamu. Apakah kamu ingin untuk memberikan kesempatan? Semua tergantung kepada kamu. Hidupku hampa dan tidak ada yang bisa mengerti diriku. Wow, ini hancur sehancur-hancurnya ya hidupnya. Kenapa ya?
apa yang dia sudah perbuat ke kamu, sampai dia mungkin saja menjalankan karmanya saat ini. Banyak sih orang-orang di sekeliling dia, tapi dia ngerasa nggak pernah ada kecocokan. Dia ngerasa nggak ada yang tulus gitu loh. Makanya dia beranggapan mungkin saja ini karma ya. Aku sudah menyakiti kamu, aku sudah menghancurkan harapan dan mimpi kamu ya. Ya apapun itu pasti kita mendapatkan karmanya. Hukum tak bertuai tetap akan selalu terjadi di sini. Oke. Melewati jalan yang berliku. Ya, jadi dia juga merasa berat hidup yang dia jalani. Jalan yang dia lewati itu berliku-liku. Sehingga membuat dia pusing sampai muntah gitu ya, mabuk gitu ya. Jalannya berliku-liku. Oke? Nah, jadi ini yang mungkin yang dia rasakan saat terpisah dari kamu. Ini kan ada separation ya. Dia merencanakan sesuatu untuk kamu. Apa yang direncanakan dia? Seandainya nih, mungkin ya. Seandainya aja kamu memberikan kesempatan kepada aku akan membahagiakan kamu. Seandainya saja aku diberi waktu untuk mengatakan semuanya atau memperlihatkan perubahan aku, ya, aku akan bahagia, gitu loh. Jadi dia banyak berandai-andai di sini. Punya rencana sih, tapi sulit untuk direalisasikan karena kamunya sendiri mungkin sudah tidak menginginkan. Terlalu banyak ya kesedihan yang dia lakukan kepada kamu, yang dia berikan kepada kamu, sehingga kamu memilih untuk ya udahlah, sekarang saatnya untuk meninggalkan hubungannya toksik. Itu yang aku pikirkan di sini. Oke. Nah, kita akan coba lihat dari kartu tarot. Apakah yang akan terbaca? Oke, fokus kartu ini ya. Apakah yang terbaca? Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Aries, Leo, Sagi. Ada King of Wands. Ada Aries, Leo, Sagi juga. Ada Scorpio. Ada Taurus, Virgo, Capri. Gemini, Libra, Aquarius. Dan ada The Wheel of Fortune. Itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Oke. Kita akan coba lihat di sini di King of Wands. King of Wands, aku merasakan kamu akan mengalami suatu kondisi di mana kamu menemukan sebuah kekuatan dalam diri kamu. Walaupun dulunya kamu ditinggalkan ya, disakiti, tapi kamu termasuk orang yang kuat, orang yang sabar, orang yang ikhlas. Ya, kalau nggak begitu, kita kan buang-buang waktu jadinya. Meratapi kesedihan, meratapi kekecewaan, itu nggak ada gunanya. Makanya kamu bangkit. Ya, di sini kamu mulai fokus kepada tujuan hidup kamu. Dengan fokusnya kamu ya, sehingga akhirnya ada seseorang yang akan membangun satu hubungan dengan kamu. Yang aku katakan tadi, welcome love, ya, welcoming love, ya, meeting the one. Kamu akan bertemu dengan orang baru. Setelah ada yang berakhir, ya, separation, maka di sini juga ini sinkron kartunya. Ada seseorang yang akan membangun satu hubungan dengan kamu. Itu keinginannya dia. Keinginan dia ya. Dan di sini aku juga melihat ada Seven of Pentacles. Seven of Pentacles ini adalah gambaran seseorang ini mungkin ya, dulunya itu kenapa kamu ditinggalkan? Atau kenapa hubungan kamu dengan dia berakhir? Karena ada masalah keuangan yang tidak bisa terpenuhi. Kamu berpikir, kalau seandainya kamu menikah dengan aku, sementara kamu tidak punya pekerjaan, aku mau hidup dari mana gitu loh. Itu ada ketakutan seperti itu pasti. Semua orang punya ketakutan seperti itu. Bisa nggak kak? Bisa nggak aku hidup nantinya ke depan dengan seseorang yang menganggur, tidak punya pekerjaan begitu ya?
Tapi terkadang kalau kita berpikir positif, kalau kita punya, ya intinya bersandar kepada Tuhan. Walaupun pasangan kita itu tidak punya cuan, tidak punya pekerjaan, kalau dia bisa diajak kerjasama, ya itu akan lebih baik kita memulai semua dari nol. Nah, itu akan dia rasakan perjuangannya dan bahkan dia nantinya akan benar-benar menghargai kamu sebagai pasangannya. Karena kamulah dia bisa bangkit, dia bisa berusaha, dia bisa sukses ya begitu. Aku lihat di sini ada ketekunan dari dia ya, ada kesabaran dari dia. Mungkin ya, ini juga termasuk kesabaran dia dalam menunggu kepastian dari kamu. Selama ini mungkin kamu memberikan uh, apa ya, waktu, aku belum bisa menjawab gitu ya. Aku butuh waktu. Dan di situ mungkin dia sabar menunggu. Sabar menunggu waktu itu. Waktu kamu akan mengatakan kamu akan menerima dia sebagai pasangan ya. Ada five of swords. Memang dia selalu menyerahkan semua ini kepada Tuhan. Berserah diri untuk kebebasan hidupnya dia. Kebebasan hidupnya ini dalam arti kata apa? Bebas mendapatkan kebahagiaan, bebas mendapatkan kesuksesan. Itu yang dia harapkan. Ya. Ini, the wheel of fortune. Perubahan itu akan selalu ada pada kamu. Hidup kita akan selalu berubah. Jadi jangan ngerasa kalau ada suatu masalah atau badai yang datang, jangan kamu anggap itu adalah hidup kamu yang sudah berakhir gitu loh. Enggak. Justru itu adalah awal baru bagi kamu untuk memulai segala suatu hal yang baru. Termasuk kepribadian kamu ya, cara kerja kamu ya, itu semua hal yang baru. Bahkan banyak orang yang merasa kaget nantinya saat berhadapan dengan kamu atau apa ya. Ternyata kamu orang yang sudah berubah, berbeda. Nah, inilah ada double. Pasti akan selalu ada perubahan buat kita semua jika kita menginginkan perubahan itu. Oke, dengan cara apa? Usaha, berdoa. Itu yang harus kamu lakukan. Untuk Libra. Jadi mungkin inilah ya kejadian nyata di hidupmu yang membuat mungkin kamu akhirnya bisa bangkit, bisa menemukan yang terbaik ya. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita benar-benar berusaha dan berserah kepada Tuhan. Apapun itu akan kita miliki. Ya, jangan sampai kamu pesimis duluan. Sebelum berjuang kamu udah kalah. Jangan sampai seperti itu. Saatnya kamu menunjukkan kalau kamu itu punya kemampuan yang cukup luar biasa. Ya, dalam segi apapun. Itu yang aku sampaikan di sini ya, yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Libra, dadah.